Aku lagi duduk di sebelah kiri, Dokter Mufid sebelah kanan, Dokter Reza. Kalian mau titip pertanyaan apa? Mau nitip pertanyaan Dokter Bu. Reza Glede sudah ada terima gugatan PMH-nya belum? Kalau udah, boleh share nggak? Udah terima belum? Belum Bang Leon. Nanti kalau udah diterima boleh share ya Kak, Dokter Reza ya. Saya mau Gugatan baca apa? petitum Gugatan. petindinya. Gas dok. Gugatan apa itu? Perdata. Iya, Gugatan gugatan apa, Bang PMH. Leon? Gugatan PMH, Dokter Reza. Dokter Janet. Hmm. Yang terbaru yang 240 M-an itu loh. Oh. Apa gue daripada ngegugat sana sini mendingan buktiin itu kalau kalau itu tuh bukan kasus pemerasan gitu loh. Udah kan kelar kan semuanya. Ya nggak sih, Bang Leon? Iya, tapi kan dia nggak punya bukti. Bisa giginya Dokter Reza Gladys saja dicabut itu. Sorry Dokter Siapa yang Reza. turun kok? Raffi turun. Mau ke toilet. Oh. Dokter Andres suruh mana tadi naik. ya? Mau naik ke Dokter Andreas? Tunggu mana nih? Dokter Andreas, Aku lagi naik. cari. Infonya lagi dicari. Cariin Dokter Andres. Bang Leon, Andreas. Mana? Bang Leon. Siap. Kalau misalnya itu yang kasusnya itu dia disekolahkan oleh negara, kemudian tidak pulang-pulang, tidak mau melakukan tugas pengabdian negara, kan didenda sekian miliar. Itu kalau dia nggak mampu bayar gimana dong? Ya itu gimana? Sebenarnya itu udah banyak kasusnya kayak LPDP dulu. Kalau teman-teman ingat itu ada yang Veronica Koman itu kan juga dituntut mengembalikan. Ya sebenarnya kalau kita mau ngomong keras-kerasan hukum ya, itu sebenarnya masuk pasal 2 pasal 3 merugikan keuangan negara perbuatannya mereka itu. Karena kan itu mereka dituntut mengembalikan itu karena mereka wan prestasi, bisa karena nggak menyelesaikan pendidikannya atau menyelesaikan tetapi tidak melaksanakan tugas pengabdiannya. Intinya mereka wan prestasi lah terhadap kontrak yang sudah dibuat. Kayak LPDP itu kan ada kontraknya itu, ada perjanjiannya itu. Nah itu kasusnya apa? Perdata atau pidana gitu? Itu bisa masuk korupsi sebenarnya pasal 2 pasal 3 harusnya kan karena masuk merugikan korupsi keuangan itu ya. negara kan. Ya Iya. aku nanti mau bertanya dia jangan banyak ngomong sementara dirinya bermasalah. Aku mau bertanya nanti. Kan masuk korupsi itu, merugikan uang negara itu, pajak kita ada di situ kan? Iya, karena kan dana beasiswa itu kan bersumber dari dari anggaran Kementerian Keuangan kan. Nah, Dana betul. abadi itu. Ini Dokter Andres udah masuk nih, pendapat Dokter Andres gimana? Kalau aku sih ya dari si APT ini yang pertama nggak layak untuk Anjir, keji sekali. nggak layak untuk didiskusikan. Kenapa? Karena dari 2024 bulan 9 munculnya keributan ini, itu dia udah komunikasi dengan saya dan dia itu memasukkan saya ke dalam grup buzzer. Ngeri ya. Oh, Nah buzzer itu tak buzzer siapa saja saya nggak paham. dia yang bikin grup buzzer. Jadi waktu dia membuat grup itu, aku bingung ini apa grup nih, gitu kan. Nah banyak nih cerita entah apa segala macam. Nah akhirnya di situ dia ngajak ketemu sama aku. Jadi udah kita ketemu. Waktu ketemu ceritanya itu dia begini, Dok, aku mau pasang badan dong. Pasang badan apa kan gitu kan? Ini aku cerita logat Medan lah ya. Ya, Memang ya. kayak gini lah logat. Kau mau pasang badan apa maksudmu gitu. Ya ini kan lagi ribut-ribut nih. Ya aku maulah jadi penanggung jawab produk Dokter Reza. Lah ngapain kau jadi penanggung jawab dia? Mau ngapain gitu? Ya nggak apa-apa. Aku rela ditahan di penjara.
Yang penting aku pasang badan biar aku bisa speak up dengan bebas. Kemudian aku bisa melaporkan si Topeng, nah gitulah DRS. Terus aku bilangin lah udahlah kejauhan, ngarang-ngarang aja, aku bilang begitu. Si dok bantulah dok untuk temuin aku sama dokter Reza gitu. Ya udah tanya aja sendiri, DM aja sendiri kan Itu gitu mah kan. itu mah jebakan dok, biar ntar dokter ngejawab, ntar di capture heboh sejagat raya, kadang-kadangkan. Ini sebelum kejadian ini kan, sebelum dia kenal sama Ya sebelum terus 2024. Nah Oh, kemudian sebelumnya. kemudian selanjutnya dia ini mau beralih ke DRL. Kenalin aku dong dok ke DRL. Ngapain? Nggak ada kenalan-kenalan. Ya kok kenal aja sendiri sana. Nah gitu kan. Tiba-tibanya dia langsung bilang. Aku bilang begini. Kau ngapain bikin-bikin video konten yang begitu-begitu, menjelaskan ini, menjelaskan itu, ngapain? Aku bilang gitu kan. Karena kan apakah dengan nurani dia, dengan keilmuan dia, atau ada hal lain kan begitu. Nah dia bilang, jujur aja dok, aku pansos. ya ampun. Gitu. Kenapa? Ajim, ART Ros. Nah, jujur aja aku mau pansos ya, ngapain aku kayak gini cerita apa segala macam kalau memang aku nggak dapat apa-apa ya harus ngambil kesempatan dok. Nah di situ dia mau membuat satu bisnis, Bisnis apa? Ajim. kalau nggak salah apotek. Oh, astagfirullah. Terus lanjut. Sehingga dia mau bertemu dengan owner-owner inilah, mengambil simpati gitu kan, mengambil simpatiknya lah. Nah tiba-tibanya berjalannya waktu, karena aku nggak memperkenalkan dia dengan siapapun, yang menurutku ngapain, aku nggak kenal dia gimana ngapain aku harus kenalin sama orang. Prinsip orang Medan kan begitu, ngapain kau minta aku kenalin sama si ini sementara aku pun nggak kenal kau siapa kan gitu. Nah akhirnya dia menuduh aku itu dapat uang dari dokter Reza 30 juta. Ya ampun, murah amat. Terus? Kayak gitu. Nah dia bilang itu di grup buzzer. Nah saat itu aku menggebu-gebu, aku kejar dia di WA, aku telepon nggak ngangkat, di WA nggak balas. Kau maksud kau apa? Mana buktinya? Aku maki juga, dia sempat kumaki lah ya kan. Apa segala macam, memang kau nggak beres kau gitu-gituin kak. Ya, kau nggak beres, kau ngomong kau percuma, kau S2 kau gitu-gitu kak. Aku ngomong sama dia, ngomong kau sesuka hati kau, pakai akun kau akun fake, gila kau gituin kak. Nah di situ diblok laku 2024 tuh mas, aku udah diblok. Nah udah diblok, tiba-tibanya dia deket sama dokter Janet. Oh, terus? Deket sama dokter Janet apa segala macam, ya aku ya bodo amat kan. Nah masuklah ke dalam grup yang kemarin itu, apa sih namanya itu? Edukasi. Edukasi. Nah di situ kan sempet Zoom, ya kan? Nah pas Zoom aku marah lagi kak di situ. Nggak usah, ngapain bikin materi ini materi itu, nggak ada itu semuanya. Ya sesuai nurani kalian aja, pikirkan setiap kalian bikin konten harus kalian pikirkan bagaimana buzzer itu akan menyerang dokter Reza. Nggak kasihan kalian, aku bilang gitu kak. Ngapain kalian begini-begini? Ya kalau mau buat konten ya nurani aja, nggak usah yang pakai materi-materian. Nggak ada itu materi-materian. Nah, ngamuk kak aku kan, karena di situ kan aku kan kenal dokter Reza ini kan nggak mau, aku nggak suka dokter Reza itu diapa-apain kan gitu kak. Setiap ada bikin konten tentang ini, yang dihajar tuh dokter Reza, bukan yang buat konten kan gitu. Kayak contoh di gosip bikin konten tentang mamanya NM, yang dihajar siapa? Iya benar. Dokter Reza. Nah aku nggak izinkan itu kak, mereka Padahal nggak ada perintah ya dia bikin gitu-gitu ya. nggak ada sama sekali. Terus dia terakhir diblokirnya lagi aku kak. Nah di ini lagi lah, dapat sekian miliar dari dokter Reza. Memang sinting nih orang kan gitu. Jadi dia menganggap aku itu menghalang-halangin biar dokter Reza itu tetap sama aku doang. Ih ngapain sih? Coba tanya dokter Reza. Dokter Reza
ngasih duit nggak ke aku? Aku punya duit kok. Aku miskin-miskin punya duit. Kok gila-gila duit yang dipikirin, kok asik-asik duit aja yang diceritain. Entah apa-apa. Manusia begitu kan. Nah, akhirnya ya udah aku selesai. Terakhir ketemu di Jakarta, tiba-tiba ada dia di dalam kerumunan. Lah, oh ada orang ini gitu, kaget. Akhirnya Tar dulu ya. dok, tar aku potong dulu. Yang datang di kerumunan ini yang pas yang mana tuh? Ada kerumunan itulah, kerumunan gak jelas itulah kan, datang ke sana tiba-tiba lo kok ada dia, ya terpaksa Oh, yang waktu di ini salam. kita diundang makan sama DRG. Iya, terpaksa lah awak tadi pura-pura kan. Nah ya udah, bener beberapa hari kemudian sintingnya keluar lagi. Oh, yang di karaoke itu, Dok. Iya, kan memang orang sinting. Kayaknya Ngapain dia- bener deh dok. Dokter. Aku potong bentar, unboxing aku potong bentar. Tahu nggak kalian? Yang waktu ketemu sama dia pertama kali di karaoke itu, nggak tahu ada jin apa dalam diriku ini. Nggak mau aku ngomong sama orangnya. Kayaknya emang bener ya, dia itu butuh duit banget sih. Enggak, terus dia Karena- bilang gini, itu dia nanya-nanya, Miss Gosip dapat berapa sih? MC, apa-apa kan? Miss Gosip cerita sama aku. Dia mancing-mancing mau tukar informasi, gitu-gitulah kan, tukar informasi. Karena dia dapat dari sini cukuplah untuk ini, nggak nyebut angka sih dia. Cukuplah buat ini daripada ke dokter Reza nggak dapat. Nah, begitulah ngomongnya. Terus aku bilang sama Miss Gosip, oh bagus itu, biarin aja. Pada akhirnya nanti seleksi alam, manusia sinting akan bertemu dengan orang sinting. Miss Gosip ketawa. Iya ya dok ya, ujung-ujungnya si Miss Gosip juga ke sana. Kocak ya. Ya, biarin aja. Iya, makanya cocok kak. Aku sih nggak yang gimana. Nggak. Setiap dia mau gimana pun aku nggak terlalu yang menanggapin gimana kan, karena ya bagiku ya cocok juga orang sana ya, gabung di sana. Mereka kan orang-orang cari duit, Dok. Ya, itu Bestinya, dia. bestinya Kak Fitri itu. Dia masih besti aku, kawan kombur. Masih. Jadi aku itu kan udah ngasih perumpamaan ya. Umpamanya nih, ada orang lagi pecah ban di jalan, lagi kesulitan. Tiba-tiba ada yang nolong nih, bantuin masang ban. Apa setelah selesai dikasih tip, gitu kan ya, dikasih ongkos atau apapun namanya. Ya itu kan sebagai tanda terima kasih. Itulah yang terjadi antara Dr. Mufid sama Miss Gosip ya. Jadi uang yang dia terima itu bukan karena dia harus onar atau dia harus menyerang dan lain-lain. Sebagai bentuk tanda terima kasih, kan dia jauh tuh dari Aceh apa dari mana, Medan kan, ganti ongkos pesawatnya gitu loh teman-teman. Kalau itu dianggapnya apalah ya udah, itu biarin jadi urusan dia. Kita store dulu ya buat bayar listrik kamu. Tuh, kamu. Dokter Janet, malah udah malam ini. Sorry. Lagi ngomong sama staff. Untuk hal itu juga dia ngomong kak kemarin, pas kebetulan kemarin tuh ada Abi kan, jadi dia bilang nanya sama Abi, gimana kemarin gimana kesininya, tinggal di mana pas segala macam. Abi bilang, iya besok aku balik Miss, begini begitu. Nah jangan balik dulu, kita sama Dokter Reza kita minta dulu gitu kan, ngomongan mereka kan. Terus si Abi ngomong sama aku, dok gimana, kok Miss Gosip bilang begini. Terus aku bilang sama si Abi, ya ngapain minta-minta, emang kau mental minta-minta. Aku bilang gitu sama si Abi. Enggak dok, makanya jangan nanti dia bawa nama saya dok, saya nggak mau. Dia bilang gitu. Oh yaudah kalau kayak gitu langsung aja tegaskan aja. Oh iya dok, oke kak.
infonya sih dia udah menegaskan sama si Miss. Enggak, aku nggak ada gitu-gitu. Aku ini kelas, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Dia bilang gitu. Ya udah, clear. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kan kita punya saksi orang-orang yang memang tidak seperti yang dituduhkan. Kalau mereka tetap dengan keyakinannya, disuruh jadi buzzer lah, dibayar ini, itu kan urusan mereka. Biarin aja. Iya sih. Yang penting aku menyatakan bahwa aku kan tanya juga nih sama dokter Mufid di sebelah, ada nggak nyuruh ngebazir-bazirin orang? Nggak ada. Iya nggak, Jang? Nggak ada. Oh mana ada, Mas, dok. sebagai bentuk apa ya, bantuan yang bukan bantuan, sebagai bentuk support moral mereka udah datang ke persidangan Siap, Dagen? jauh-jauh dari Aceh, ya masa iya sama aku nggak ditemuin, masa sama aku nggak Siapa apa dijambak? namanya, Iya pernah dijambak kan? nggak diajak makan bareng. Itu nggak perlu nanya orangnya langsung. Aku juga salah satu orang saksi hidup. Dokter Reja ini berapa nih? 585.000 penonton ya. Kau rekam nih gembel-gembel Ukima. Dokter Reja sama Dokter Mufid sama sekali seujung kukunya keluar dari mulutnya untuk bilang bahas ini dong, bahas ini dong, serang ini dong. Nggak ada ya Pukima. Sabar. Aku suka lah jadi host di sini kalau ada yang marah-marah. Kak Fit, aku izin turun dulu ya semuanya. Makasih banyak ya. Iya Miss Ria, terima kasih. Bye. Bye. Aku mau invite siapa lagi nih? Ada, nah ini Nir 60. Dulu si Miss Gosip juga nyapa-nyapa saya, akun saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Bisa siapa tuh belum bisa ada mukanya. Kok pada di mute semua? Siapa yang mau ngomong? Unboxing. Mana ada Bang Nir mau ngomong? Kak Fitri yang bicara. Nah, Nir 60, aku udah bisa bikin lapak, tapi begini ya lapaknya ya. Ibu, aku izin Bagus turun Kak dulu Fitri, ya. sudah Masih kemajuan. jalan, ngantuk banget. Ya. Bye-bye guys. Bye. Bye. Mana ini Bu Siti mau tanya apa ya? Aku carikan typing Kak dia. Fitri, Ya, Kak Fitri, saya hadir. mau minta maaf. Kenapa? Tadi itu saya kan dengan Miss Beatrix, saya naik sama Miss Beatrix, terus mereka bilang, oh itu buzzer dibayar. Saya bilang sama mereka, benar saya dibayar, kamu mau ikut kan? Enggak, saya bilang gitu kan. Kalau Miss Beatrix ini 300 juta, saya bilang. Kalau kritik politik itu 400, itu belum makan dan akomodasi, saya bilang. Kalau saya 1,2 M. Saya bilang gitu, saya bilang saya 1,2 M, saya bilang tuh. Dia bilang nggak mungkin lah. Kalian kan nanya, saya bilang gitu loh. Kalian teriak-teriak kami ini buzzer, kalian nanya. Saya jawab kalian nggak mau, terus maunya apa? Saya bilang gitu. Bohong, halu. Saya balik tanya halu itu apa? Saya bilang. Terus? Dokter Jenet, ada yang bertanya nih. Sudah Bang Nir, bentar. Tanyain ke Dokter Janet, benar nggak postingan terbaru tentang kerugian BPOM? Dokter Janet? Ya lagi ada karyawannya. Tunggu lagi di ATM, lagi setor uang. Siapa yang nanya tadi? Tadi udah dibahas. Tadi kan sudah dijelasin sama Bang Kombur, kawan Kombur, bahwa memang itu rilis dari BPOM bahwa ada orang yang namanya Roslin, beliau disekolahkan ke luar negeri tapi tidak melakukan tugas pengabdian negara sehingga harus didenda sekitar 1,3 M lah. Lanjut ya. Gitu. Oke, Bu Siti sudah dijawab.
Di sini kan kita bisa melihat orang itu karakter orang itu nggak punya komitmen ya orang seperti itu. Negara sudah apa namanya membiayai tetapi nggak komitmen. Gitu. Jadi kan kita bisa melihat karakter orang itu dari situ. Begitu. Garis bawahi dulu ya penonton, di garis bawahi yang nama yang tertera peserta didik yang diberangkatkan oleh negara untuk belajar ke luar negeri itu yang tertera atas nama Roselyn Sitorus. Ini masih belum tahu nih apakah Roselyn Sitorus yang dimaksudkan di dalam audit BPOM itu adalah orang yang sama dengan ART yang lagi ikut huru hara itu. Ya di googling aja, Bang Kombur, di googling aja. Keluar kok fotonya. Tapi kayaknya sih mengarah ke dia sih. Cuman kan ini kita masih menduga-duga aja. Namanya siapa kawan Kombur, mau tak googling? Roselyn Sitorus. Roselyn. Boleh lihat di VT saya aja Kak Fitri. Ada kok di VT saya. Oke. Roseline Sitorus. Oh, ini aja Kak Fitri Google aja di Google ketik Roseline Sitorus POM. Nanti tertera itu langsung ini link BPOM terkait dengan itu. Aku enak loh sambil ngedengerin kalian ngomong, sambil nyapuin sampah di sini. Si kesel. Sapu semuanya Mbak Fitri, sapu sampah-sampahnya sampai bersih. Aku ini udah disapu. Bandi tenang. Boleh juga jadikan saya mod biar saya Kan katanya si Miss-Missan itu hempaskan sampah-sampah di sekitarnya Dr. Esa Gladys kan begitu. Iya, ini saya lagi menghempaskan sampah-sampah karena saya lagi ada di sekitar Dr. Esa Gladys, jadi saya hempaskan ya. Saya nggak mau Bang Nir jadi momotnya Mbak Fitri, nanti saya yang di mute mulu. Bang Nir jangan jadi momot. Bang kita katanya ART 7 kok nyapu sendiri. Nah, ini orang yang nggak punya majikannya udah selesai kerja, jadi nyapu sendiri. Bayar buzzer katanya. Mau nggak dijadiin buzzer kita? Kritik politik bilang nih, Kak pengacara Sindu bilang tadi sore tuntutan perdata bukan dari kritik politik gimana nih? Kritik politik mana coba minta naik kritik. Kritik naik dong. Kritik multi. Kafid, aku bantuin nyapu dong. Gimana jadi caranya? Mod. Klik di saya, terus ada bintang 3 itu jadikan mod. Gimana sih Jang? Klik di dia. Ada bintang 3 di mana? Oh, ini. Gimana sih? Nggak ngerti. Klik di kamu nih, Nir 60. Maksudnya mau apa? Jadikan moderator. Jadikan moderator. Siapa? Nih. Bintang 3. Kalau enggak di bawah ada titik 3, klik cari setting, ada moderator situ Mbak. Itu dia. Titik 3 setting, cari moderator. Nggak ada. Oh ini deh. Ada paling bawah sebelah kanan, ada titik 3, klik, terus cari setting. Udah. Turun bawah. Udah. Awas Bang Nir, kalau mute aku awas loh, nanti aku mute Bang lagi. Nir, bisa nggak? Udah. Bisa.
Aku suka Oh, sudah, ini nih. sudah. Siap. Aku Aku suka nyapu-nyapu sekarang. Paling korbannya pertama aku. Lanjut. Ini kita mau invite siapa lagi nih? Bu Ani, enggak Bu Ani. Itu si kritik politik naikkan. Bentar. Mr. Blind ada nggak Mr. Blind? Mr. Blind, tunggu ya. Saya cari kritik. Ayo ngomong dong, politik. aku yang nyari nih, kalian ngomong. Invite katanya. Apa? Nih kritik politik ada. Tuh. Gimana? Invite. Oke. Saya minta di RG di Kritik, ngomong kritik. Ya, selamat malam. Malam. Tadi sore aku dengar mereka Sindu CS itu pengacara resmi konferensi pers. Kan ditanya sama wartawan tuh perdata bagaimana? Terus dia jawab itu bukan dari kami. Coba cari tahu deh info yang benar gitu. Aneh ini ya jawabannya. Jadi padahal yang daftar itu kan Galih. Galih itu kan anak buahnya Fahmi kalau nggak salah ya. Ada apa? Apa terjadi perpecahan apa bagaimana gitu ya? Begitu, silakan. Jadi gugatannya ada atau tidak sebetulnya? Ada di SIPP jelas ada. Tapi Itu bilang hari nggak ada. Rabu 19 kapan tanggal 17 kalau 10 September ada gugatannya resmi di SPP, tapi kok dia membantah, artinya bukan dari kami, dia nggak bilang nggak ada, itu bukan dari kami gitu. Hah? Kok gitu, Jam? Nah, itu kan padahal di situ Di tertulis SIPP kan ada Pak Kritik. Yang mengajukan kan ada Pak Kritik. Siapa? Di Galih, SIPP Galih. itu. Galih. Galih otomatis. Nah, makanya pertanyaan kedua, apakah terjadi perpecahan? Ya kan? Jadi ini Kayaknya pecah kongsi dah itu. nah, itu. Ya kan? Kok nggak diakui gitu. Ya kan? Jadi sangat masuk akal karena Kalau dulu dia udah bilang bukan dari Bang Kritik, Hah? kalau bukan dari kami, otomatis bukan dari lawyernya Bang Fahmi kan, timnya Bang Fahmi kan. Karena Sindu itu kan timnya Bang Fahmi, bener gak? Ya nggak tahu kita, Sindu itu Kalau timnya bukan dari Fahmi. kami, Ya kita nggak tahu. loh kan Apakah- kemarin jadi PH-nya nih, Mir. Ya kan bisa aja Fahminya yang dicoret. Law firm Fahminya yang dicoret. Kan bisa aja. Terus? Jadi yang masuk law firmnya baru. Ya kan? Bendera baru yang masuk. Tapi mereka kan nggak buka gitu loh. Orangnya Nggak masih. mungkin ya. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin, kasihan Bahmi, orang dia yang dari dulu udah jadi lawyernya. Ya kan orangnya nggak hadir. Udah berapa kali. Ya itu biasa aja. Mungkin aja masuk bendera baru, misal bendera Sindu misalnya. Tapi timnya dia pakai timnya lama, timnya anak buahnya Fahmi yang ditarik sebagai ini. Bisa aja. Itunya ada itu nggak? Nah, galihnya mungkin nggak. Galihnya hadir nggak kemarin?